Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin Putra dan Putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Ernest Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 08193729127. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sulawesi Selatan yang insya Allah dirahmati Allah, hari ini mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ditakdirkan Allah hidup pada hari ini. Semoga waktu ini kita manfaatkan dan baik untuk beribadah kepadanya. Selawat kepada Rasul teladan baik kita yang senantiasa wajib mengikuti langkah-langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini pemirsa, saya akan coba mengangkat tema kedisiplinan, merupakan kunci keberhasilan atau kesuksesan manusia. Disiplin telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, misalnya adalah sholat tepat pada waktunya. Itu kunci disiplin. Bagaimana subuh, bagaimana asar, jangan ditunda-tunda. Bahkan malaikat mencatat, ya Allah, saya meninggalkan hambamu dalam posisi ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Itulah kira-kira gambaran tentang kedisiplinan. Bahkan disuruh merapikan shaf, ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat senang perjuangan yang tersusun rapi. Ya, shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Berarti Allah tidak suka perjuangan sendiri-sendiri. Allah sangat senang perjuangan yang tersusun rapi. Ali Imran 103 juga menjelaskan, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berkumpul engkau wahai hambaku semua, dan jangan engkau berpecah belah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini perlu disiplin dan perlu berjemaah. Berjemaah dalam makan, berjemaah dalam minum, berjemaah dalam mengurus yang ma'ruf, berjemaah dalam mencegah yang mungkar. Itu juga merupakan satu kedisiplinan. Berjemaah dalam ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana Jepang, bagaimana negara-negara yang mempunyai tingkat kedisiplinan. Negara yang mengamalkan ajaran Rasul pasti sukses. Nah, apa lawan daripada disiplin? Adalah malas. Rasul menganjurkan kita untuk berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dan rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu al-kasal artinya malas. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas. Sekalipun kita sudah mapan ekonomi, tetap harus kita disiplin. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebabnya itu, alam ini harus digunakan bagaimana dia berhikmat. Harus kerja keras. Tidak ada manusia sukses tanpa bermain-main.
Tapi manusia akan sukses ketika dia disiplin dan ketika kerja keras. Jangankan kebaikan, pemirsa. Tiap kau nikah anu baji, anu kau di lagi, punat tojeng-tojeng pasti nagapai. Berniat untuk melakukan korupsi misalnya. Berniat melakukan keburukan. Karena juga berhasil. Tapi keberhasilan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberhasilan? Definisi keberhasilan kita bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau ada umat Islam manusia yang suka membuka Quran, berarti itu adalah indikator mendapatkan hidayah. Jadi kalau ada yang mengaku beriman tidak pernah membuka Quran, berarti itu indikator tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Harta yang dititip Allah dibagi habis untuk kepada yang berhak. Dalam At-Taubah 60 jelas. Fakir, miskin, mu'allaf. Tapi manakala hartanya tidak tersalur dan baik, maka dia akan tersiksa, bahkan hartanya akan menjadi kayu bakar. Itulah sukses. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin kepada hari akhirat. Yakin kepada kitab yang menjelaskan sebelum Muhammad. Begitu ada panggilan azan, langsung menuju kepada tempat itu. Itu orang sukses. Yaitu orang yang percaya kepada yang gaib, menegakkan salat, yakin kepada hari akhirat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang dapat hidayah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang sukses, orang mendapat keuntungan. Jadi kesuksesan menurut manusia belum tentu sama kesuksesan menurut Allah. Pemirsa, mari kita sama-sama meyakini bahwa apa yang dikatakan Allah sukses, itulah yang kita harus yakini. Dan apa yang dikatakan Allah itu rugi, itu pun yang harus diyakini. Bagaimana itu rugi? Al-Baqarah 27 menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, aparat kepanrakan dari linoah, bikin kerusakan. Mereka itulah orang rugi. Jadi apa yang dikatakan rugi di mata Allah, kita harus yakini juga bahwa itu yang benar. Jadi bukanlah yang dikatakan untung. Misalnya dia dagang, dia untung, boleh-boleh saja. Tapi itu untung sementara. Bukan untung yang sebenarnya. Dia rugi, itu rugi sementara. Rugi dalam melakukan kebaikan karena memang sudah takdir. Tidak perlu diratapi. Tapi untung di mata Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tidak pernah rugi. Dalam hidupnya selalu beruntung. Oleh sebab itu, membangun kedisiplinan, Allah senang. Yuhibbul ladzina yuqatil, Allah suka yang disiplin. Jangan suka menunda-nunda waktu sholat. Jangan suka sholat akhir waktu. Allah tidak suka. Apalagi orang-orang yang senantiasa membuat kerugian. Kalau kita sudah tidak disiplin dalam sholat, pasti tidak disiplin yang lain. Pasti tidak disiplin dalam aktivitas yang lain. Kalau ada manusia yang buruk akhlaknya, buruk sifatnya, iri hati, dendam misalnya, suka mengadu domba, tidak amanah, insya Allah, kalau dia sholat 5 waktu, dan dia sholat tepat waktu, tidak usah dinasihati. Yakin bahwa keburukan itu akan berubah menjadi kebaikan.
Suatu saat dia akan jujur. Suatu saat dia akan amanah. Tapi manusia sekalipun disiplin pada hari ini, amanah pada hari ini, jujur pada hari ini, tapi kalau meninggalkan sholat, suatu saat akan melakukan keburukan. Jangankan kepada manusia, kepada Allah pun dia berani untuk menentang, apalagi sesama manusia. Oleh sebab itu, disiplin dalam hubungan kepada Allah pasti akan mudah juga disiplin kepada manusia, mengutamakan yang utama. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada pemirsa. Waktu 24 jam ini mari kita bagi 3. Sebagian waktu untuk belajar agama Allah, sebagian waktu untuk mendakwakan agama Allah, dan sebagian waktu untuk ekonomi. Bagaimana ilmu didapatkan untuk dipakai dakwah, bagaimana dakwah dipakai juga untuk bersosial masyarakat, bagaimana ekonomi kita gunakan untuk berdakwah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembali bahwa waktu ini kita coba bagi 3. Katakanlah 24 jam hidup ini kita potong 8 jam, katakanlah tidur, mandi, dan lain-lain sebagainya. Mungkin 8 jam berarti 16 jam, coba kita bagi 3. 4 jam lebih kita pakai untuk belajar agama, belajar ilmu yang terkait agama. Semua ilmu boleh-boleh saja, tapi diberi bobot agama. Supaya kita makin tinggi ilmu, makin takut kepada Allah. Kedua, dipakai untuk dakwah. Dakwah bisa secara umum, bisa mimbar, bisa personalia, bisa menasihati anak. Namanya nasihat itu sudah dakwah. Bahkan dakwah yang bagus juga adalah dakwah yang memperlihatkan keteladanan pada diri. Kalau kita menuntut ilmu juga tanpa dakwah, berarti sama dengan ilmu tidak bermanfaat. Sebagian kita mencari ekonomi, usaha. Allah menganjurkan kita berdagang dalam Al-Baqarah 275. Alladzina yakuluna riba kama yakumul ladzi yatahabbatu asyaitanu minal mas, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Adanya ilmu kita miliki, karena kalau kita berdakwah tanpa ilmu, tanpa perkembangan ilmu situasi yang aktual, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, kita coba-coba cek dengan Al-Quran dengan situasi yang ada, maka pasti kita akan dicap sebagai orang yang tidak mengikuti perkembangan. Hal-hal 2 tahun yang lalu diomongkan kembali. Jadi harus kita mengikuti perkembangan yang paling aktual, kondisi ekonomi dunia, kondisi sosial, dan memberikan solusi-solusi yang ada dalam Quran. Kalau kita juga menuntut ilmu tanpa dakwah, itu kita terkesan dalam gambaran alim ulama sebagai pohon tidak berbuah. Ilmu itu adalah titipan. Nanti menjadi milik ketika kita menyampaikan kepada orang lain. Itu baru menjadi milik. Jadi jangan kita terlalu kikir menyampaikan ilmu karena titipan. Justru kita akan dihisap orang yang berilmu yang tidak menyampaikan kepada publik. Kalau kita menuntut ilmu, dakwah tanpa ekonomi, maka tangan dibawa terus. Suatu saat kita akan menjual akidah. Karena kita butuh kehidupan. Anak istri butuh kehidupan. Kalau kita mencari uang terus dari pagi sampai malam, tanpa menuntut ilmu, tanpa juga dakwah, suatu saat kita seperti Sa'labah. Ya, waktunya hanya ekonomi. Mulai bangun sampai tidur, otaknya cuma 2. Tuhannya cuma 2. Ekonomi dan karir. Oleh sebab itu, adanya kekuatan dakwah, kita coba-coba. Apa yang kita bisa dagangkan, kecuali agama, jangan diperdagangkan. Karena itu ancaman Allah. Dari surah Al-Baqarah 174, kita bisa jual minyak gosok, minyak wangi. Kalau perlu ekonomi, saya coba bagi 3. Pertama adalah jasa, kedua perdagangan, ketiga produksi. Jasa dianjurkan dalam agama.
Kedua perdagangan Al-Baqarah 275. Ketiga produksi adalah Al-Imran ayat 6. Yusawwirukum fil arham. Produsen. Jadi Islam itu harus produsen, bukan konsumen. Ya, bukan konsumen. Kita bisa melihat peradaban-peradaban dunia abad ke-1 Hijriah, kedua, ketiga. Bahkan superpower dikuasai oleh intelektual muslim sebagai pedagang yang hebat. Oleh sebab itu, kita belajar agama sambil dakwah, jual minyak gosok misalnya, angeran ke minyak gosok. Kemungkinan orang tidak tertarik beli, orang bisa beli. Mungkin ada lebihnya, dibilang syariah minjol staskah. Syariah minjol binnah. Jadi tidak perlu dibagi. Dicari ilmu, nuntut, dagang. Saya nggak bisa ikut pengajian karena sibuk urus dunia. Nggak usah. Dunia akan ikut. Al-Qasas ayat 77 menjelaskan. Wa bataghi fi ma taqallahu daral akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah akhiratmu dan jangan lupakan duniamu. Bukan dikatakan tuntutlah duniamu, jangan lupakan akhiratmu. Kepala dua yang ngaji waktu kecil aja. Setelah umur 7 tahun udah ngaji lagi sampai tua. Masuk remaja, nggak ada waktu stas ngaji. Gue mau nikah dulu nih. Udah nikah, nggak ada waktu stas, saya lagi cari kontrakan. Udah kepala 2 nih, kepala 3. Udah kepala 3, nggak ada waktu nih stas. Mau naik beli mobil dulu nih. Kepala 4 mau naik tanah suci. Kepala 5 udah muter aja. Kalau bukan waladol, setelah waladol ini sholatnya. Kalau bukan araita idza jaa kul huwa. Cuma muter situ aja. Nauzubillah. Nah, oleh sebab itu mari sambil kita belajar agama, sambil kita dakwah. Apakah kita di polisi, tentara, swasta, saya kira semua punya hak. Yang dakwah itu bukan cuma pondok pesantren. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yakin dengan dakwah dan belajar agama, biar kecil, insya Allah ekonomi akan ikut. Ekonomi juga penting karena kita mau beli motor, mau beli mobil, mau beli komputer, mau beli buku. Jangan juga terkesan bahwa ekonomi itu cinta dunia, tidak. Justru harus kuat. Allah suka kuat ekonomi. Ya, ekonomi menguntungkan belajar pendidikan karena mungkin kita mau sekolah di luar negeri, di Timur Tengah. Ilmu menguntungkan dakwah supaya yang kita bicarakan hal aktual. Aktual menguntungkan juga ekonomi supaya kita tidak melakukan manipulasi kepada yang lain karena ilmu. Jadi 3 serangkaian ini jangan sampai pisah. Setelah kita coba-coba merenung dan berpikir 3 poin ini, mari kita bagi lagi. Dan bagaimana suasana kita? Di zaman Rasul, ahli ekonom dan salah satu orang yang kaya, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf. Yang salah satu tokoh intelektual, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Ya. Ya. Dan salah satu tokoh mubalik yang hebat adalah Said bin Harithah. Jadi dibagi. Nah, oleh sebab itu, ketika kita misalnya lemah di ekonomi, mungkin kita bagi lagi. Kurangi waktu belajar agama, kurangi juga dakwah, dan perbanyak di ekonomi, karena tangan yang di bawah itu jauh lebih buruk dibanding tangan yang di atas. Tapi ketika kita kuat ekonomi, cadangan-cadangan untuk makan 1 bulan, setahun ada, kurangilah ekonomi. Perbanyak lagi menuntut ilmu dan dakwah. Tergantung situasional. Jangan mengkambing hitamkan bahwa kami tidak bisa belajar agama karena ekonomi. Karena ekonomi itu tidak pernah puas. Namanya dunia itu tidak pernah cukup. Namanya dunia. Pendek. Dan tidak pernah cukup. Tapi ketika kita mengenal akhirat, barulah cukup. Nah, oleh sebab itu pemirsa, kita tidak perlu satu seragam dalam hidup ini, tergantung suasana. Tergantung situasional. Kalau kita kuat ilmu, kuat ekonomi, kuat kekuatan dakwah, insya Allah daerah kita di Sulawesi Selatan ini akan menjadi akhlak yang baik, ekonomi yang kuat, dan bahkan mungkin banyak membantu di sekelilingnya. Bisa saja lembaga-lembaga Islam membantu pemerintah kalau mungkin pemerintah kekurangan dana. Bukan meminta terus kepada mereka. Sehingga jati diri kita akan hilang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah pensiun. Tidak pernah berkedip matanya dalam memantau hambanya. Butuh ekonomi, panggillah ya Ar-Razak, ya Maha Pemberi Rezeki. Butuh ilmu, ya Al-Alim. Butuh kekuatan, ya Al-Qawi.
Persoalannya, sudahkah kita disiplin? Itu intinya. Disiplin dalam salat. Kita juga gunakan disiplin di luar salat. Kita kadang orang Bugis Makassar, kalau duit ada, ngopi melulu, makan pisang goreng, jadwal makan di mana hari Selasa, hari Rabu, terus gimana? Ketinggalan ilmu, ketinggalan teknologi, udah malasnya jangan tanya. Apalagi kalau punya warisan-warisan tuh, waduh, luar biasa malasnya. Allah tidak suka itu orang malas. Nah, oleh sebab itu, jangan suka mengkritisi orang lain kalau maju. Mari kita kembali kepada agama kita. Bahwa ilmu sekalipun kita menuntut tidak seimbang dengan ilmu Allah. Lautan sama dengan tetesan. Kita punya ilmu hanya setetes air saja. Akhirnya orang yang berilmu, makin tinggi ilmunya makin rendah. Tapi orang yang tidak berilmu, suka sombong dengan ilmunya. Tahu apa saudara, saya ini kan alumni ini. Saya kan pakar di apa? Apa pengetahuanmu wahai manusia apa? Ya. Apa? Saya kira sulit menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan 3 kedisiplinan yang kita bangun, insya Allah, menuntut ilmu, sehingga seluruh amalan-amalan kita, mulai dari muamalah, kita tahu dalam Al-Quran, hadis, menurut Allah dan Rasulnya, kita sampaikan kepada orang. Kalau orang tersentuh dengan ilmu dan agama, dia akan berubah dengan agama. Jangan dirubah orang dengan uang. Jangan dirubah orang karena takut kepada pimpinannya. Dirubah, disentuh hatinya. Akhirnya juga dia bisa mandiri secara ekonomi. Dia punya produksi. Tokoh agama punya produksi sabun misalnya. Punya produksi industri. Bisa ekspor ke mana-mana. Sehingga kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang dibutuhkan dalam membangun umat, dia bisa kenop. Tapi kalau sudah miskin ilmu, sudah miskin dakwah, sudah miskin ekonomi, pasti kita terjaya. Kenapa? Bukan takdir. Kita telah memilih jalan yang tidak diberkahi atau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus kerja keras. Kalau mau santai nanti dikubur. Kalau mau santai. Di dunia ini tidak ada tempat santai. Di dunia adalah tempat bekerja. Di mana kita lapar, kita makan. Di mana kita haus, kita minum. Di mana kita tidur, kita ngantuk, kita tidur. Habiskanlah waktunya potensi yang Allah berikan kepada kita. Ilmu titipan, kesehatan titipan. Gunakan sebelum kita sakit. Jangan nanti mau dakwah setelah sudah pikun, sudah buta, sudah tuli, sudah lemas. Manfaatkan seluruh potensi. Dan sebiji sarah yang Allah berikan tidak akan pernah tidak tercatat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang beriman itu pasti serakah. Serakah dalam mencetak iman. Mencetak ilmu. Serakah dalam hal kebaikan, mencetak amal jariah. Tapi orang yang tidak beriman, hitung-hitungan dalam melakukan kebaikan. Sedikit-sedikit dibayar. Sedikit konsultan dibayar. Tidak dibayar, tidak mau bergerak. Ada wilayah memang kita harus dibayar. Di sudut ekonomi dan jasa. Tapi ada wilayah bergerak, kita harus saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kalau dunia tentang watawasau bil haq kita tidak disiplin. Kita individualistis. Kita bermasa bodoh. Maka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jauh daripada tuntunan Rasul. Kita akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi para pemirsa, saya menghimbau, mari mulai dari tanah Bugis, tanah Makassar yang mayoritas muslim. Saya menghimbau kembali kepada mendisiplinkan waktu, khususnya mendisiplinkan waktu belajar agama, mendisiplinkan waktu untuk menyampaikan sesuai diinginkan. Kita ketemu awam, kita ajar, kita ketemu sama intelektual tukar pikiran, kita ketemu ulama, dan mendisiplinkan mencari duit supaya kita menjadi produsen. Kita menjadi produsen, kita menjadi konsumen, dan kita bertarung yang sehat. Dan agama kita mengajarkan tentang produsen, bukan konsumen yang hanya mencari kehidupan yang instan. Mari kita doa bersama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan disiplin. Mudah-mudahan generasi Islam ke depan, generasi yang kuat, yang dibangun ilmunya, kemandirian ekonomi, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, tidak lagi generasi yang suka mencelah orang lain akibat daripada kemalasan. Kemalasan ini kita harus perangi. Kita harus tanamkan kepada generasi bahwa kedisiplinan yang dibangun oleh Rasul, 2/3 dunia berubah dengan waktu 23 tahun. Mari kita berenung.
sudah berapa orang berubah karena kita. Berubah untuk dekat kepada Allah. Bukan hanya berubah menambah ekonomi, tapi dekat kepada Allah. Itulah amal jari yang tidak akan putus, yang dirukan kepada hamba-hamba yang soleh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkanlah ilmu kepada kami, Allah. Bimbinglah kami, Allah. Bimbinglah kami untuk mendekatkan diri kepada, bimbinglah kami untuk disiplin. Hilangkanlah segala kemalasan yang ada pada diri kami, sehingga Engkau akan meridhoi kami, dan kami menjadi makhluk yang terbaik yang Kau harapkan kepada hambamu yang Kau cintai di muka bumi ini, ya Allah. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fa iza samta fatawakkal 'ala Allah. Billahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.